Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid At-Taqwa, wabil khusus yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Biasanya kalau masjid itu wabil khusus DKM kebiasaan. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Muhammad, hadis yang ke-23 nggih, betul nggih. Wa an Abi Muhammad, dan diceritakan dari Pak Muhammad, namanya Fadalah bin Ubaid, namanya Fadalah putra dari Ubaid. Al-Ansari,
radhiyallahu anhu annahu sungguhnya beliau sami'a pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Tuba liman hudiya lil Islam. Tuba, beruntunglah, liman, bagi siapapun orang, hudiya, yang telah diberi petunjuk, lil Islam, untuk memeluk agama Islam. Jadi agama itu untuk dipeluk, tidak untuk dibuat petantang-petenteng. Maksudnya diamalkan, tidak untuk sekedar kaya-kayaan. Wa kana, dan ada apa, aisyuhu, kehidupannya, kafafan, berkecukupan, dicukupi oleh Allah. Wa qani'a, dan dia qanaah, nrimo ing pantum. Selalu merasa puas dengan kehidupannya, qani'ah, qanaah itu. Rawahu at-Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis Imam at-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun sahihun, hadisnya hadis sahih. Pertama, beruntunglah bagi siapapun yang diberi hidayah oleh Allah untuk mau menerima kebenaran Islam dan dia masuk Islam. Jadi kita menjadi muslim ini, Bu, kita ini dipilih oleh Allah. Surah Fatir ayat 32. Surah Fatir ayat 32. Monggo dibaca terjemahan. Surah ke-35 ayat 32. Monggo, fokus nih. Loh. Fatir. Surah ke-35. Nggih. Surah ke-35 ayat 32. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menerima kebenaran Al-Quran berarti masuk Islam, ya. Itu kata Allah termasuk hamba-hambanya yang Allah pilih. Walaupun di antara mereka ada yang zalim, ada yang amalannya pas-pasan, dan ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Makanya orang itu beriman dan berislam itu sejatinya murni pilihan dari Allah. Maka panjenengan, saya, kita semua menjadi muslim muslimah ini murni karena kita dipilih oleh Allah. Biasanya pertanyaan berikutnya, kalau gitu kasihan dong Ustadz mereka yang nggak dipilih. Jawabannya iya, kasihan. Jadi mereka yang tidak dipilih untuk menerima kebenaran Islam oleh Allah itu kasihan. Dan kita harus kasihan kita. Karena kita harus kasihan, maka usahakan agar mereka juga dipilih oleh Allah. Caranya bagaimana? Pertama, doakan. Pertama apa, Bu? Doakan. Semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Yang kedua, dakwai mereka. Dakwahkan Islam kepada mereka. Jadi ajak mereka untuk masuk Islam. Saya sering bilang di mana-mana, mendakwakan Islam kepada orang lain, mengajak orang supaya masuk Islam itu tidak harus dengan kata-kata. Tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan tindakan termasuk. Dengan tindakan maksudnya apa? Kalau jenengan bermuamalah dengan dia, bisnis apapun, tunjukkan akhlak Islam kita, jujur, adil, dermawan, santun, dan macam-macam. Baik hati. Harapannya semoga mereka tertarik dengan keindahan akhlak Islami itu, sehingga dia tertarik juga untuk masuk Islam. Harapannya. Saya sering sampaikan di sini, andaikan boleh bertaruh, tapi karena tidak boleh bertaruh, saya tidak bertaruh. Tapi silakan nanti dicek dalam Sirah Nabawiyah.
Saya berani berkata, insya Allah saya berani berkata bahwa 90% lebih orang-orang di luar Islam di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga khulafaur rasyidin yang masuk Islam itu bukan karena pidato Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena pidato Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, bukan. Yang saya tahu mereka masuk Islam secara berbondong-bondong bahkan itu karena akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan kalau baca ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu, mereka berbondong-bondong masuk Islam itu bukan karena pidato Nabi itu, tapi karena saat itu karena akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Diantaranya apa coba? Nabi saat Fathu Mekah itu punya kuasa membalas, tapi Nabi tidak membalas. Dengan izin Allah beliau memilih memaafkan. Itu banyak yang masuk Islam akhirnya. Siapa di antara tokoh-tokoh yang masuk Islam? Abu Sufyan, Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal, ulama besar akhirnya. Darrah, siapa Darrah ini? Putrinya Abu Lahab, masuk Islam akhirnya. Di antara sebab kenapa orang-orang berbondong-bondong masuk Islam saat itu, karena kerendahan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu orang-orang Mekah itu bertanya-tanya, Muhammad itu kayak apa sih orangnya? Apa kayak raja Persia dan Romawi yang sombong itu, yang jaim? Ternyata begitu mereka melihat Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang dia bayangkan. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu akrab dengan orang-orang tua, dengan fuqara masakin, dengan anak-anak, akrab, tidak ada batas. Beliau tidak ada jarak dengan mereka, maksudnya akrab gitu. Wah, terus jaim boten. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Kedermawanan beliau, murah senyumnya beliau, bahkan beliau itu wajahnya tersenyum. Dan itu yang membuat orang terkesan masuk Islam. Dan akhirnya orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu akbar. Makanya saya ulang Ibu, kita menjadi muslim atau muslimah ini patut kita syukuri. Ini nikmat terbesar dan ini merupakan bagian dari nikmat yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Terus jangan lupa dirawat dengan cara apa? Berdoa. Di antaranya dengan cara berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa dimengerti nggih? Nah, adapun orang-orang yang belum seberuntung kita mendapatkan nikmat iman Islam, kita doakan semoga dapat hidayah. Kita dakwai dengan akhlak mulia kita, semoga yang bersangkutan tertarik untuk masuk Islam. Ya kalau sanggup silakan kayak Donditan itu, yang berani berdebat terbuka dengan tokoh-tokoh agama sebelah misalnya, membuka diskusi terbuka yang akhirnya banyak dengan izin Allah yang juga masuk Islam. Tapi orang mau menerima kebenaran Islam itu, saya ulang Bu, semata-mata betul-betul karena Allah yang memilih. Berapa banyak orang yang nyata-nyata patah argumentasinya berkaitan dengan masalah-masalah teologi misalnya, tapi mereka tetap kekeh tidak mau masuk Islam dengan berbagai macam pertimbangan. Ya laki-laki sebenarnya hakikat diterima atau tidak diterimanya seseorang itu, hakikat mendapatkan atau tidak mendapatkan seorang hidayah itu betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita jangan pernah menggugat Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa Bu?
kita. Allah kuasa membuat Fir'aun beriman, Allah kuasa. Dan Allah tidak salah dalam keputusannya ketika Fir'aun harus mati kafir. Tapi ingat kalau kita mau pelajari, siapa yang tidak kenal Fir'aun dengan kesombongannya kan? Itu seperti itu. Allah kuasa membuat Abu Lahab masuk Islam, Allah kuasa. Dan Allah tidak salah dengan keputusannya terkait dengan Abu Lahab. Tapi siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Beliau ini pengusaha patung. Sementara ajaran agama Nabi Muhammad SAW mengajak apa? Tauhid. Kalau masuk Islam potensi apa? Usahanya gulung tikar. Berarti ada kepentingan apa ini? Iya, di antaranya itu. Itu kalau itu yang kita ambil pelajarannya. Adapun hakikatnya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tapi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ada sebab-sebab orang itu menolak kebenaran. Entah karena kekuasaannya, entah karena kepintarannya, entah karena pengaruhnya, entah karena Abu Thalib, beliau mencintai Nabi Muhammad SAW bahkan membela. Tapi kenapa tidak menerima kebenaran ajaran Nabi kita Muhammad SAW dengan bersyahadat? Di antara sebabnya adalah karena beliau takut kehilangan pengaruh di antaranya. Walaupun tujuannya baik untuk bisa melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak hanya itu kan. Ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, di sampingnya Nabi kita Muhammad SAW yang merayu beliau agar mau menerima Islam dengan bersyahadat, tapi di sampingnya Abu Jahal itu yang terus mengingatkan dia akan agama nenek moyangnya itu. Gengsinya itu dipicu terus sama siapa? Sama Abu Jahal CS itu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah ya contoh-contoh yang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Abu Jahal sendiri kenapa dia tidak mau menerima kebenaran Islam? Tahu ceritanya Abu Jahal kenapa kok tidak mau menerima kebenaran Islam? Ini kita bicara sebab ya. Kalau bicara hakikatnya semua karena Allah ya. Tapi saya ulang, ini pelajaran bisa karena Allah nggak mungkin salah dengan keputusannya. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari situ. Wilayah kita ngambil pelajarannya itu. Jadi Abu Jahal ini tadinya namanya Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Julukannya awalnya Abul Hakam. Orangnya pinter. Abul Hakam itu wong sing pinter. Bapaknya wong pinter, Abul Hakam. Terus kalah debat dengan Nabi sampai mingkem cep. Sejak itu gelarnya Abu Jahal. Wong goblok. Ibu tahu kenapa? Siapa Abu Jahal ini sebenarnya? Ini salah satu kandidat yang ingin menargetkan Siti Khadijah menjadi istrinya. Saat itu banyak laki-laki terhormat yang mencoba memperistri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Salah satunya siapa? Abu Jahal. Salah satunya Abu Jahal ini. Dulu namanya Abul Hakam namanya. Orang yang dikenal cerdas. Namanya Amr ibn Hisham. Amr bin Hisham. Di luar dugaan yang dipilih oleh Siti Khadijah yang tidak ikut kompetisi. Jadi Nabi Muhammad SAW samping beliau masih belia, usianya 25 tahun saat itu, beliau juga nggak ikut kompetisi untuk mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu. Beliau hanya karyawan biasa lah saat itu. Di bawahannya orang kepercayaannya Siti Khadijah Maisarah. Di luar dugaan Siti Khadijah milih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal patah hati. Patah hati gara-gara cinta ditolak. Malah milih orang yang selama ini sangat dia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pemuda yang sangat dikagumi oleh Abu Jahal juga sebenarnya. Sejak itu apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan, pokoknya di mata Abu Jahal salah semuanya, salah semua.
gara-gara cinta. Patah hati juga. Nama patah hati. No. Pernah ngerasain nggak? Ada orang membidik ibu-ibu nggak dapatnya suami jenengan. Sejak itu di mata dia suami jenengan salah cowoknya. Kalau di kota jarang kali ya. Kalau di kampung masih ada begitu itu. Mungkin. Tapi banyak orang yang patah hati itu malah tambah sukses, itu banyak. Onon Muammar ZA itu, Polri Internasional itu di kampungnya. Saya dapat cerita dari teman sekampung beliau. Itu dulu di kampungnya dulu ceritanya naksir seorang anak gadis ditolak ya semacam patah hati, akhirnya merantau. Malah jadi Polri Internasional, Masya Allah. Jadi kadang ya patah hati itu ya perlu ya, makanya kalau ingin jadi ahli puisi itu cukup patah hati 3 kali langsung puitis kata-katanya. Lanjut. Singkat kata singkat cerita, akhirnya yang namanya hidayah itu betul-betul hak prerogatifnya Allah. Saya ulang, kita yang sudah Allah anugerahi ini, pertama syukuri Bu, alhamdulillah kita syukuri, kita bahagia dengan nikmat ini. Yang kedua, kita jaga, mohon dijaga oleh Allah. Pertama dengan mengucap masya Allah la quwata illa billah. Terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Adapun orang-orang yang belum mendapatkan nikmat kebenaran Islam ini, saya ulang, kepada mereka kita harus kasihan. Karena kasihan maka kita doakan semoga mereka mendapatkan apa Bu? Hidayah. Terus kita bantu mereka menjemput hidayah dengan cara tampakkan kepada mereka akhlak-akhlak Islam yang indah, yang bagus, berkaitan dengan kejujuran, keadilan, amanah, dan aneka kebaikan yang lainnya itu. Harapannya semoga yang bersangkutan tertarik untuk masuk Islam. Walaupun saya ulang, semuanya terkembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah sempurnakan iman Islam kita semua berserta pasangan dan keluarga kita semua ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang kedua, udah dapat nikmat iman dan Islam. Yang kedua, rezekinya dicukupi oleh Allah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Dicukupi untuk bikin rumah cukup, mau haji cukup, mau umroh cukup, nyekolahin anak, nyantrenin anak cukup, mau mantu cukup. Pokoknya serba cukup. Mau apa cukup, idznillah cukup. Terus yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, hatinya dibuat puas dengan rezeki dari Allah, itu puas, merasa bersyukur, nerimo ing pandum. Sedikit banyak disyukuri, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau jadi istri, itu jadi istri yang pandai bersyukur. Nah, jadi walaupun ibu-ibu sama suami dikasih sehari cuma 1 juta, itu patut kita syukuri. Alhamdulillah. Nggih. Ya walaupun sama suami sehari cuma dikasih 1 juta, apa Bu, disyukuri. Alhamdulillah. Dalam Islam rumusnya sederhana Bu. Suami, kalau kita merujuk kepada kepada surah At-Tolak ayat 7 nggih, At-Tolak ayat 7, itu kalau lagi lapang suami itu disuruh oleh Allah memberi nafkah berdasar pada kelapangannya. Baca terjemahan dulu deh. Monggo, siapa yang baca terjemahannya bagus. At-Tolak itu surah ke-65, ayatnya ayat 7. Monggo, siapa yang mau baca? Fokus, monggo fokus lagi lah.
Wal yunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Jadi suami kalau lagi lapang rizkinya, dia hendaklah memberikan kelapangan dalam nafkah kepada istrinya, keluarganya. Jadi jangan suami lagi lapang rizkinya ke istri pelit, tidak boleh. Harus lapang sebagaimana dia sedang dilapangkan rizkinya oleh Allah. Itu perintah. Maka kalau ada suami gajinya per bulan 50 juta, ngasih nafkah istrinya sehari cuma 50 ribu, tinggalnya di kota Bekasi, itu gak cocok itu. Saya ngomong gini ada contohnya, Bu. Jadi pernah ada jamaah saya itu konsultasi ke saya. Jadi mantunya itu saat itu, ini pertanyaan ke saya kira-kira 10 atau belasan tahun yang lalu, sudah lama lah maksudnya. Beliau nanya ke saya, mantunya itu gajinya per bulan saat itu sekian belas tahun yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu itu 50 juta. Saat itu nggih, 50 juta. Tinggalnya di kota Bekasi, anaknya istrinya dinafkahi per hari 50 ribu. Padahal gajinya 50 juta per bulan. Pertanyaannya gini, Bu, 50 ribu sama 50 juta cocok apa enggak cocok? Tidak, betul ya? Tidak, betul. Tidak cocok banget tuh ya, enggak cocok banget. Terus saya tanya berikutnya, untuk ya poli pakai dal. Yang kedua, pertanyaan kedua, untuk Bekasi, apalagi punya anak ya, 50 ribu sehari kurang apa kurang kira-kira ya? Oke, kurang, apalagi punya anak ya, kurang. Istrinya kurang kan Bu ya. Nah ini nyata, kata bapak itu juga, karena kurang minta kan ke suaminya, Mas kurang. Apa jawaban suaminya? Minta sama orang tuamu sana, kan orang tuamu kaya katanya. Oh, itu kalau orang Jawa Timur itu tak tapuk lambemu. Itu enggak benar itu. Allahu Akbar. Padahal perintah Al-Qur'annya kalau lagi lapang disuruh ngasih nafkah ke istrinya sesuai dengan kelapangannya. Harus dibahagiakan. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ini disampaikan, ini semua dikonsultasikan saya ceritanya. Ada seorang suami. Ini sudah agak lama juga ini kejadiannya. Bukan orang sini, tenang, ini orang Kemang Pratama. Jadi saat dikonsultasikan ke saya, itu pernikahan sudah terjadi 10 tahun. Artinya dia sudah bertahan dengan suami yang model akan saya ceritakan ini itu 10 tahun. 10 tahun dia bertahan. Saat itu dia mau ngambil putusan menggugat cerai suaminya. Ibu tahu apa kasusnya? Masalah nafkah juga sama. Suaminya itu kalau ngitung duit cash ratusan juta di depan istrinya, itu satu lembar pun istrinya nggak dikasih. Ngitung duitnya dia, bukan duit orang, duitnya dia 100 juta lebih depan dia, selembar pun istrinya nggak dikasih. Dan selama menikah itu istrinya tidak pernah diberi uang pokoknya. Ya, tapi kebutuhan semua dipenuhi, kulkas, masak, baju, semua yang beli suaminya pokoknya. Tapi istrinya nggak pegang duit sama sekali. Perempuan nggak pegang duit, mbok nganggur Shopee. Itu bertahan 10 tahun, nggak kuat perempuan itu, istrinya nggak kuat. Siapa yang kuat, Bu? Kecuali yang laki mungkin non sewu nggih, nggak mampu ini ngitung duit ngarepe sing wedok lho. Mbok sak lembare gak dinai sing wedok niku ya, Bu. Akhirnya memang kulkas dipenuhi, kebutuhan sehari dipenuhi,
termasuk kemana-mana suaminya yang memfasilitasi, termasuk yang membelikan. Ning ra tau nyekel duit. Sing wedok gak pernah pegang duit. Bededek akeh Bu. Lha saya itu ning bededek. Itu pas nanya ke saya konsultasi, dia sudah gak tahan mau gugat cerai suaminya. Itu kasus gitu kami. Nah, itu padahal nafkah itu hak istri toh. Ada hak di mana istri punya kuasa penuh menggunakannya, termasuk untuk memberi ke keluarganya tanpa seizin suaminya karena itu sudah kuasa penuh. Lah ini belum ada hak itu Nah, namun Quran juga bijaksana. Kalau suami lagi sempit rizkinya, maka suami tidaklah dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya. Artinya istri, kalau suami lagi tidak lapang rizkinya, dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Nah tadi kalau ibu dikasih nafkah oleh istri, oleh suami, walaupun hanya 1 juta sehari, syukuri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini patut disyukuri, alhamdulillah. Sehingga saya pernah, ini cerita ini kisah nyata ya. Jadi ini kejadian di dunia nyata maksudnya. Tapi ini sebelum banyak Gojek online itu ya. Sebelum ada Gojek online itu. Jadi ada seorang bapak-bapak itu ceritanya gini. Ini kurang lebih ya, ini mafhum riwayat kurang lebih gini ceritanya. Saya takut nambah-nambah cerita. Kurang lebih ceritanya gini kurang lebih. Ini mafhum riwayat. Saya ini bagaimana ya Ustadz ya, pulang itu istri itu ngomel ya. Saya ngocek sehari kadang dapat 50, ngomel. Dapat 200, ngomel. Sehari dapat 50.000, ngomel. 200.000, ngomel. Sesuai kurang ya itu. Suatu saat itu istri saya, "Mas, aku pegel Mas, pijitono Mas." Wah, tak pijiti lambene Ustaz. Loh, yang pegel leherku kok bibirku yang kamu pijitin? Ya kan kamu ngomel terus itu. Ini ceritanya gitu. Nah, terus kemudian satu saat saya pulang bawa uang 5 juta Ustaz. Istri saya seneng Ustaz. Kok doake Mas? Ya, tapi besok aku gak ngojek maneh, nyapa motore tak dol. Motornya dijual ternyata. Ya Allah, ya Allah. Nah, tapi menarik Bu, dalam ayat itu tadi, seorang suami itu walaupun misalnya dia sedang sempit, perintahnya Bu ya, diusahakan tetap menafkahi istrinya walaupun tidak banyak. Karena memang uangnya enggak banyak. Itu perintah ayatnya itu. Allah janji di situ Bu. Allah janji. Janjinya apa? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah janji setelah kesulitan akan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Nah, ngaten nggih lek wong tuwek biyen ngomongin apa? Ya Allah, walik grimbyang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ono angel, ono gampang. Nah, jadi saya ja'alullah ba'da usrin, bukan mantra itu loh Bu. Wong tuwek biyen ya Allah, walik grimbyang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ono angel, ono gampang. Nah, insyaallah kalau suami itu mau tetap menafkahi istrinya nih loh. Janji Quran itu. Mbok saiki angel akan ada masa di mana nanti dia akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Nah, monggo saya enggak ada bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak tak monggo dicoba. Itu seperti itu. Ya, kalau ngomong masalah rumah tangga memang dinamis nggih macam-macam. Ada sebagian istri itu yang ngomong sama suaminya, "Wis Mas, ndak pengen gak iso kerja, aku sing kerja wis, pokoke sampean ridho yang aku ya." Monggo silahkan. Tapi saya ngomong dari sisi laki-lakinya ayatnya tadi itu. Nah, sisi perempuannya ya tadi itu. Nun sewu, jangan nuntut suami di luar kemampuannya. Suami kalau lagi lapang hendaklah menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangan. Pun paham nggih? Nah. Allahu Akbar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diceritakan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
Qala beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabitu beliau bermalam al-layaliya beberapa malam, al-mutabi'ata beberapa malam berturut-turut, tawiyan dalam keadaan lapar, wahlu sementara keluarga beliau la yajiduna tidak mendapatkan asyaan makan malam, menu makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubza syair, dan adalah seringnya roti yang mereka miliki adalah roti gandum. Pada masa itu roti gandum itu roti sing gak enak lah. Sekarang roti gandum mahal tuh sekarang. Saya bilang tadi, wol itu dulu kain murah dulu. Sekarang jangan tanya wol itu. Nah, dulu roti gandum itu roti murah dulu. Sekarang jangan tanya roti gandum itu. Wong kebanyakan gandum yang ada sekarang itu kan bukan gandum utuh. Ya, gandum yang sudah mengalami proses pemutihan, bleaching itu. Sehingga manfaatnya beda dengan kalau dari gandum utuh gitu. Nah, gandum utuh itu yang dulu kan gandum utuh-utuh kalau dulu. Nah, itu dulu barang murah dulu itu. Sekarang barang mehong itu. Mehong itu apa? Mahal. Barang mahal deh itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ya sering tidur dalam keadaan lapar, itu ya sering. Beliau itu. Ini menunjukkan kesederhanaan beliau, yang sebenarnya kalau beliau mau ngangkat tangan ke langit mohon pada Allah apa ya sangat bisa. Tapi Nabi itu sabarnya dan keluarganya beliau sabarnya luar biasa. Menerima itu tidak dengan ratapan, diterima saja, dinikmati saja. Semua yang terjadi itu dinikmati saja. Tapi saya ulang, ini pernah dalam episode tertentu Nabi mengalami kondisi seperti ini pernah. Walaupun saya ulang, Nabi ya pernah kawaya raya ya pernah. Allahu Akbar. Rawahu Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun, hadis ini hasan sahih. Hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Wa an Fadalah bin Ubaid, dan cerita dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau idza shalla, apabila beliau salat bin nasi dengan manusia jamaah, yakhiru rijalun min qamatihim fi salati minal khasasati wa hum ashabus suffah hatta yaqula al-a'rab haula'i majani fa idza shalla Rasulullah sallam insarafa ilaihim faqala law ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala lahabbtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Rawahu Tirmidzi qala hadisun sahihun. Jadi sering apabila Nabi kita Muhammad SAW mengimami salat, ada orang-orang yang tersungkur jatuh di dalam salat karena kelaparan. Mereka itu adalah ahlu suffah, orang yang tunawisma, tidak punya rumah. Mereka ditampung oleh Rasulullah Muhammad SAW di belakang pengimaman itu. Sehingga orang-orang Badui, orang-orang kampung, bukan Badui, A'rab, orang-orang A'rab, beda ya, A'rab sama Badui itu beda. Kalau Badui itu nomaden, tidak punya kampung dia, pindah-pindah. Dan dia bisa orang Arab, bisa orang non-Arab, itu Badui namanya. Jadi orang kampung tapi nomaden, itu Badui. Kalau A'rabi itu orang kampung tapi orang Arab. Dia punya kampung, punya desa, tidak nomaden dia. Nah, ini A'rab. Kelakuannya mirip-mirip sama, kelakuannya mirip-mirip. Orang kampung pada masa itu agak-agak kurang ajar. Ya, ngomongnya agak kurang punya sopan santun gitu. Tapi ada hikmahnya. Mereka itu di dekat Nabi Muhammad SAW, gara-gara ngomong pokoknya mangap, gak pakai saringan itu, akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sahabat itu mau nanya itu pekewo. Tapi gara-gara ada orang A'rabi ini atau orang Badui itu, akhirnya muncul pertanyaan yang sahabat itu nggak pernah nanya karena pekewo sama Nabi. Yang nanya akhirnya orang-orang ini. Dalam di Sahih Muslim itu
Ada seorang yang nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, istri saya itu loh, maaf ya, kalau saya senggamai dari arah depan ini oplok-oplok ya Rasulullah. Tapi kalau dari arah belakang, bukan anal seks bukan ya, tapi dari arah belakang, itu rapet ya Rasulullah." Dan tetangga saya Yahudi itu ngomong, "Ya kok ya roh tau tanggone opo ngintip enggak paham loh." Terus kata tetangga saya Yahudi, "Weh, istrimu jangan kamu gaul dari arah belakang, anakmu kok idiot." Coba ada yang nanya begitu ke Nabi Muhammad SAW. Ya oleh cara sahabat yang mati takon ya isin nggih. Tapi gara-gara ada orang-orang begini akhirnya keluar pertanyaan itu. Terus Nabi yang mboten jawab Nabi itu. Nabi itu kalau ditanya masalah begitu itu wajahnya merah, tanda malu. Itu Muhammad Rasulullah, Muhammad Subhan beda. Itu malu beliau. Akhirnya tapi tetap dijawab. Saat itu Quran yang jawab langsung. Kata Nabi, kata Al-Qur'an, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Bojomu kaya sawah kuwi. Sak karepmu kok pacul tekan ndi wae ra apa-apa kira-kira gitu. Wis sak karepmu terserah. Itu begitu. Ya termasuk nun sewu. Ketika kemudian ada sebagian nanya, "Ya Rasulullah, istri saya itu lagi menstruasi." Orang Arab tahu sendiri kan, kayak butuh ngono kuwi koyo apa. Kalau orang Arab gitu itu wajar, Bu. Kenapa? Karena satu kambing dimakan berempat, Bu. Kebayang nggih, koyo apa nafsune ngoten lho nggih. Kalau suami jenengan mangane kan ongol-ongol, jadi rapat siji wong Arab. Itu sampai piye ya bagaimana ya Rasulullah? Monggo hasrate nggih wonten. Nabi itu ya jawab, "Isnak ma syi'ta, sak karepmu berbuat apa saja yang penting satu. Jangan sampai terjadi maaf senggama itu. Monggo berbuat apa sak karepmu sing penting ojo napa senggama." Termasuk liwat jangan sampai liwat juga. Liwat itu anal seks jangan sampai. Mbuh sak karepmu wis itu Nabi lho, "Isna'u ma syi'ta." Oh kamu wis berbuat sak karepmu sing penting ilan nikah, kecuali ojo sampai terjadi napa senggama. Senggama nun sewu nggih melalui misfi itu. Atau jangan anal seks juga jangan. Pokoknya saliyane sak karepmu itu kira-kira gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah kalau enggak ada orang-orang Arabi, enggak ada orang-orang Badui, sahabat pekewo mau tanya. Makanya Nabi itu memuji wanita-wanita Ansor yang berani bertanya kepada Nabi itu perkara-perkara daleman wanita itu. Sampai datang bawa kapas, kalau gini udah suci apa belum? Nah, itu sampai ngoten. Tanya ke Siti Aisyah, ada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi itu kayak izin ya jangan Nabi. Tapi Siti Aisyah tahu suaminya malu, tapi tetap dijawab. Gitu. Nah itu kalau nggak ada orang-orang yang berani nanya begitu, kita nggak akan tahu solusinya barangkali. Nah, ada faedahnya juga, orang kurang ajar itu ada faedahnya juga. Jadi berani nanya yang aneh-aneh. Itu seperti itu. Nah, ini orang Badui itu komentar. Maka ketika Rasulullah SAW sehingga ada orang-orang Arabi berkata, mereka itu orang gila apa ya, sholat kok sampai roba-robo ngono kuwi. Maka ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau mendekati mereka dan bersabda, "Seandainya kamu sekalian mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah untuk kamu sekalian, misalnya kamu sekalian akan meningkatkan kemiskinan dan kelaparan kalian." Jadi kalau memang harus pilih, jangan salah, justru ketika orang itu dalam keadaan lapar dan tidak mampu itu pahalanya sangat luar biasa. Tapi ingat loh nggih, ndak boleh minta miskin, ndak boleh. Ndak boleh minta kelaparan, ndak boleh. Walaupun ada keutamaan musibah, tidak boleh minta musibah. Tetap yang diperintah dalam Islam minta kebaikan-kebaikan. Karena sebetapapun sabar itu bisa menggugurkan dosa, tapi ingat syukur tidak kalah dahsyatnya dalam menggugurkan dosa. Nah, tapi ada pun nun sewu di antara kita ada yang diuji, misalnya nun sewu dengan kemiskinan atau kekurangan, maka sabar dan atau bersyukur itu merupakan hal yang sangat luar biasa nilainya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Karenanya ada ulama yang bermunajat gini, munajat. Ya Allah, Engkau uji hamba dengan sesuatu yang membuat hamba bersyukur, lebih hamba sukai daripada Engkau uji hamba dengan sesuatu yang membuat hamba harus bersabar. Ada begitu.
Ya Allah, Engkau uji hamba dengan sesuatu yang buat hamba semakin bersyukur, itu lebih hamba sukai daripada Engkau uji hamba dengan sesuatu yang buat hamba bersabar. Dalam Islam itu kita boleh Bu, minta sabar itu boleh. Afrigh alaina sabra, boleh tidak apa-apa. Tapi sependek yang saya pelajari Bu ya, kita tidak boleh minta kepada Allah menjadi orang-orang yang sabar. Minta kepada Allah menjadi orang-orang yang sabar, itu yang saya pahami tidak boleh. Tapi kalau minta kesabaran boleh. Kenapa? Kata para ulama yang mengatakan tidak boleh itu, karena kalau kalian minta menjadi orang yang sabar, berarti kalian minta menjadi ahli musibah. Sementara minta musibah itu tidak boleh. Ya Allah, misalnya jadikanlah ya orang-orang yang sabar misalnya. Itu tidak boleh. Tapi ya Allah, tuangkan dalam hati hamba kesabaran. Beda. Minta kesabaran dengan minta menjadi orang yang sabar, itu beda kata para ulama. Kalau minta kesabaran tidak apa-apa. Berarti kita minta menjadi pribadi yang sabar. Tapi jadikan hamba sebagai orang yang sabar, itu sama dengan minta menjadi ahli musibah. Itu menurut sebagian para ulama. Jadi minta sabar boleh, tapi minta kekuatan kesabaran boleh. Tapi minta menjadi orang yang sabar, kata para ulama tidak boleh. Mending minta menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, itu sebagaimana Sayyidina Umar minta itu. Allahumma ja'alni qalilan, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Allahumma ja'alni qalilan, ya Allah jadikanlah aku termasuk hambamu yang sedikit. Sahabatnya nanya, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda minta sedikit? Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, aku mau menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur itu. Minta kepada Allah kesabaran tidak apa-apa. Kan ada ayat Al-Quran yang kita minta sabar. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan dalam dada hamba kesabaran itu. Tapi jangan minta menjadi orang yang sabar. Karena kalau menjadi orang yang bersabar berarti itu ahlu musibah. Sementara minta musibah itu tidak boleh. Makanya kenapa? Kan bukan permohonan, bukan permohonan tapi kan. Makanya gini, di Al-Qur'an itu tidak ada contoh misalnya agar kita ini menjadi orang-orang yang tidak ada contoh permohonan agar menjadi orang-orang yang sabar. Tapi permohonan agar diberi kesabaran itu ada. Nah, ini pendapat ya, Anda boleh nggak setuju sih. Cuman saya pribadi termasuk yang setuju, makanya saya termasuk yang tidak berani minta menjadi orang-orang yang sabar, tapi saya minta kepada Allah menjadi orang yang pandai bersyukur. Itu yang Sayyidina Umar mencontohkan. Sayyidina Umar mencontohkan tuh, Allahumma ja'alni qalilan, Allahumma ja'alni qalilan, ya Allah jadikan aku termasuk hambamu yang sedikit. Siapa hamba Allah yang sedikit itu? As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Tapi kalau minta kesabaran, saya minta kesabaran itu. Bisa dipahami ya? Nah, karena kalau kita minta menjadi orang yang sabar, itu sama dengan kita minta menjadi ahli musibah. Itu kata para ulama yang melarang ya. Nah, sementara meminta musibah itu tidak boleh. Itu menurut ulama yang melarang. Nggih, monggo. Betul. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu di antara orang yang paling mulia, itu di antara orang yang paling mulia adalah orang yang ahlul musibah, orang yang terkena musibah. Nah, tapi minta musibah tidak boleh tetap. Makanya walaupun ada banyak keutamaan musibah, tapi tidak boleh minta musibah. Tidak boleh minta sakit. Ya Allah nggak asik nih sehat terus sekali. Nggak bisa. Tetap minta sama Allah, tetap minta sehat walafiat, diberi kecukupan. Tidak boleh, ya Allah nggak asik banget masa kaya terus sih, tidak boleh, tetap minta sama Allah dicukupi. Itu sebetulnya, jangan minta miskin, tidak boleh. Itu seperti itu. Tapi kalau yang ngomong lain gimana Pak? Ya kalau orang lain yang ngomong itu terserah dia, tapi kita, ya kenapa? Ya itu urusan dia lah. Yang penting kita, misalnya kalau ibu bisa ngingetin juga, jangan doain saya jadi orang yang sabar, doakan saya menjadi orang yang pandai bersyukur gitu aja. Ngomong gimana?
Ngomong kan bukan mendoakan ya. Kalau ya biarin aja. Ya biarin aja. Itu seperti itu. Bisa dipahami nggih insyaallah nggih. Pun lanjut. Wa'an tadi ra'atul mudhiyu, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi wa qala berkata hadisun sahih, hadis sahih. Berikutnya wa'an Abi Karimah, diceritakan dari Pak Karimah. Diceritakan dari Pak Karimah. Nama aslinya Al-Miqdad ibn Ma'di Karibah, yaitu Al-Miqdad ibn Ma'di Karibah namanya. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Ma mala'a adamiyun fi wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adama uqulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi li nafasihi, lebih tepatnya ya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ma mala'a adamiyun, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Jadi tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Sesungguhnya cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Kalau versi hadis ini, idealnya makan itu sebatas cukup untuk menegakkan badan. Iso ngadeg, iso mlaku cukup. Makanya dalam prinsip yang diajarkan dalam Islam itu tidak makan kecuali lapar, kalau makan tidak sampai kenyang. Kalau sebagai hadis ada yang menganggap itu hadis yang lemah, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan juga sebagian ustadz bahkan dalam daftar hadis palsu pun tidak ada itu. Ada. Saya pernah ngajar buku tentang hadis palsu dan lemah yang populer di Indonesia. Di antaranya hadisnya itu tadi. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kami ini kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalaupun makan tidak sampai kenyang. Tapi riwayat itu dianggap lemah sebagian para ulama. Ada riwayatnya ada, berarti bukan tidak ada. Tapi ada yang mengatakan itu lemah. Tapi sahih maknanya. Jadi mau ingin sehat, ya jangan makan kecuali lapar, dan sekalinya makan jangan sampai kenyang. Sehingga dikatakan dalam riwayat ini, kalaupun misalnya harus mau makan sampai kenyang, ini rumusnya ya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka paling tidak itu rumusnya sepertiga untuk makanan, lambungnya itu, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya, untuk bernafas, udaranya. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, rawat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih, ini hadisnya hasan sahih. Nah, memang kalau merujuk pada ajaran Islam yang sesungguhnya ya, sebenarnya ya, itu kan ada rumus gini, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Jadi berlebihan itu di samping tidak enak karena begah biasanya. Yang kedua, berlebihan itu bahaya juga. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya makan durian Medan sama adik saya. Adik saya itu makannya dikit. Saya bilang sama dia, "Le, kok makan dikit, Le?" Kata dia gini, "Iya, Cak. Justru enaknya kalau sedikit. Enak itu kalau dikit, kalau banyak itu malah enggak enak." Oh, bener, banyak emang akhirnya enggak enak juga kalau. Terus saya pernah makan bakso Malang itu. 1 mangkok habis.
Enak itu. Satu mangkok lagi Pak, nambah saya. Nyesel saya. Iya. Jadi nggak enak gara-gara nambah. Jadi yang tadinya satu mangkok wis enak. Bagus. Kalau masing-masing orang itu beda-beda. Beda-beda. Ya memang beda-beda. Ya feeling aja. Kira-kira ginilah. Kalau ibu misalnya pengen makan satu piring, coba ditawar. Setengah piring cukup nggak? Oh cukup ya, setengah piring aja lah. Kira-kira gitu. Minum juga gitu sama. Kalau satu gelas kecil cukup, apa perlu yang gelas yang besar? Misalnya gitu. Misalnya. Tapi ini teori. Kadang prakteknya lupa. Yang penting satu wis makan, minum jangan berlebihan. Kata kuncinya jangan berlebihan itu aja. Kata kuncinya jangan berlebihan. Atau jangan kekenyangan. Iya, jangan kekenyangan. Betul. Kalau ibu-ibu kan makannya dikit ya, dikit makan. Dikit makan. Allahu Akbar. Saya selalu makan nggak bisa ceramah banyak-banyak karena saya sendiri doyan makan. Tapi enggak, kita semua belajar. Mau enggak mau kita ini semakin tua itu ya mau enggak mau sih kayaknya mesti harus ada dikurangi. Mau enggak mau. Ya. Kalau orang Jawa bilang umur gak kena apusi. Jadi umur itu enggak bisa dibohongi umur itu. Jadi mau enggak mau memang harus ada yang dikurangi. Kalau dulu itu kayak tadi kan nganter istri ke pasar gitu. Depan saya persis ada orang jual gorengan, masih goreng-goreng itu. Dan ini guatel kudu tuku ae. Tapi mikir lagi ini ya pertimbangan lagi kesehatan tadi itu pertimbangan pas butuh nih, lek gak butuh ya lek pengen banget. Makanya saya itu kadang untuk sesuatu yang saya ingin gitu ya terkait dengan makanan itu kadang nggak langsung beli, bukan apa-apa, supaya kalau ya terkontrol juga, dan kalaupun akhirnya beli itu setelah betul-betul kepingin. Nah, jadi pertimbangannya kalau masih tidak terlalu kepingin itu kadang saya tinggalkan itu. Ya pokoknya mangan sing biasa-biasa wae lah. Nanti kalau udah kepingin banget baru. Kecuali tiba-tiba anak yang kepingin ya. Saya kan masuk saya cuma lihat anak makan enak, saya nggak enak kan ya, ikut makan. Atau istri yang kepingin ya mau tidak mau saya yang ikut juga. Tapi karena anggotanya banyak, ada yang kepingin beda-beda, ya akhirnya makan enak terus ya. Yang penting tadi halal, thayyib, jangan berlebihan itu. Jangan berlebihan. Allahu Akbar. Wa an Abi Umamah, mungkin ada yang mau tanya dulu, mungkin silakan. Sebelum saya teruskan kalau masih ada waktu insyaallah. Silakan. Tanya, protes, marah boleh. Monggo Bu, silakan. Kenapa Bu? Oh nggih. Oke, saya minum dulu nggih. Berarti kita lebih bicara tentang kualitas makanan kan? Bukan semata-mata kuantitas makanan. Ya, kalau kita bicara kualitas makanan kan nggak harus banyak berarti kan? Yang penting berkualitas. Ya, misalnya susu ya susu yang berkualitas. Kalau misalnya harus makan bubur yang berkualitas misalnya. Buah-buah yang berkualitas. Jadi kalau kita bicara kualitas nggak harus banyak, Bu. Banyak kalau tidak berkualitas kan hanya jadi sampah, Bu, di tubuh itu. Jadi cari yang berkualitas berarti. Kata kunci makanya kan halal dan thayyib itu. Thayyib itu bisa dalam pengertian cara mendapatkannya yang halal. Bisa kita bicara tentang kualitas makanan itu. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling merusak hari ini kan bukan yang asli itu loh. Gula, bukan gula yang asli misalnya. Ya, jadi daging bukan daging yang asli. Sehingga kalau kita ngomong beef misalnya itu nggak mesti daging asli. Sapi kalaupun asli hanya berapa persen saja. Susu aja loh, belum tentu semuanya susu. Ternyata susunya hanya 20% misalnya. Gula apalagi tidak semuanya gula asli kan. Nah, itu yang